Ya tadi menurut aku sidang sore teman-teman semua sidang yang tadi aku belum sempet up sih. Hanya itu gong banget. Kenapa coba? Karena seharusnya orang yang dihadirkan oleh kubu DRG itu kan saksi fakta ya. Tetapi ada pertanyaan yang dilontarkan oleh kuasa hukumnya Amini kita tentang kenapa dia pertama adalah dia mengatakan kalau barang glowing booster cell itu masih dijual sampai dengan bulan Maret 2024. Bulan Maret atau Mei kalau nggak salah ya. Mei atau Maret gitu. Aku lupa gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 itu BPOM sudah menyatakan bahwa glowing booster cell itu tidak terdaftar di BPOM. Dalam artian bahwa berarti itu kan ya itu berarti dijualnya secara ilegal gitu. Nah dia bilang dia tidak tahu. Jadi dia hanya menyatakan bahwa barang itu tetap dijual sampai bulan Mei kalau nggak salah. Mei, ya betul, Mei 2024. Wah, itu Lebih gong lagi, ditanyain tentang proses, dia jawabnya apa coba? Dia nggak tahu soalnya dia baru jadi supervisor itu tahun 2025, per Januari 2025. Jadi ditanya loh, kalau lu baru masuk supervisor 2025, kenapa lu jawab sesuatu yang terjadi 2023-2024? Iya, sedangkan lu belum ada di situ kan? Iya, dia belum ada di situ, tapi dia menjawab pertanyaan yang dilontarkan ke dia tentang periode 2024, which is dia nggak tahu. Akhirnya tanya lagi sama kuasa hukumnya Aminiki gitu, loh, kok kamu menjawab? Kamu berarti dengar dari orang lain dong, dari cerita orang lain dong. Nah, ini lucu ini, masa ada saksi fakta dihadirkan, kemudian bersaksi atas cerita orang lain. Nah ini kita harus nanya orang yang paham hukum nih. Kalau gue nggak gitu paham, tapi menurut gue itu lucu aja gitu. Dia menceritakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang dia tahu, tapi apa yang dia dengar dari orang lain. Gitu. Itu aja sih fakta-fakta yang terjadi. Jadi memang betul. Jadi dalam jangka bulan Februari sampai ke Mei 2024 akun resminya Shopee masih menjual, akun resminya Glavitsia Shopee masih menjual produk yang sudah dinyatakan tidak terdaftar Badan POM. Nah itu yang harus diusut, itu yang harus diperiksa. Iyalah, itu harus diusut sampai tuntas. Suneo aja bisa diusut sampai tuntas, masa ini nggak bisa diusut sampai tuntas sih? Jelas-jelas dia, iya jelas-jelas dia jual produk yang sama loh. Betul. Iya kan? Betul, harusnya seperti itu. Nah, lebih lucunya lagi adalah seharusnya kita bisa lebih fokus ke fakta-fakta yang terjadi seperti ini. Mengawal hal-hal seperti ini daripada apa? Daripada membahas tentang pribadi masing-masing, saling serang, Nah, saling itu membuka aib, which is nggak penting. You guys Nggak are not penting, important in this case. Kalian tidak penting di sini. Yang penting adalah Nikita Mirzani. Keadilan terjadi Nikita Mirzani. Gitu, dan sepertinya ada pihak-pihak yang nggak peduli gitu dan pengembangan dengan fokus yang orang-orang mau kawal tentang proses hukum terakhir bagi Nikita Mirzani dengan mengangkat hal-hal yang buat aku kayak ini mah udah di luar Nurul gitu loh. Iya, udah kayak semua kalian bikin jadi panggung kalian gitu loh. Apa yang salah? Apa yang salah dari kalian? Butuh sekali diakui. Makanya aku juga nggak mau naik. Aku naik hanya khusus mau bicara tentang kasus dan kemajuan kasus Nikita Mirzani. Buatku panggung ini masih tetap panggung Nikita Mirzani. Panggung ini masih tetap panggung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan panggung saya, bukan panggung fansbase Nikita, bukan panggung Mambel, bukan panggung Jagalambe, bukan panggung siapapun. Panggungnya adalah panggung mereka yang sedang bertikai. Cuma akan ada 2 orang atau 3 orang. Pertama panggungnya Nikita Mirzani, kedua panggungnya Ismail Marzuki, dan ketiga panggungnya Dr. Detektif atau Dr. Samira. Sisanya dari kita hanya pendukung. Kenapa kita membuat cerita ini seperti kita menjadi objek dari segala sesuatu? Itu sangat disayangkan teman-teman. Buat saya kejadian-kejadian terakhir yang saya perhatikan ini sangat disayangkan gitu. Dan apapun perkataan saya akan dibalik. Ada yang bilang, oh dia terniki-niki. Tidak, saya bukan fans Nikita Mirzani. Saya selalu katakan itu dan jelas. Tapi saya mendukung karena saya melihat bahwa ada ketidakadilan yang terjadi menimpa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki itu. Dan saya akan tetap fokus pada tujuan saya sampai keadilan ditegakkan bagi Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Itu saja. Saya nggak butuh panggung di sini. Panggung saya sudah ada di real life. Terima kasih teman-teman. Thank you Kak Sampera.
Thank you Kak Safera. Iya, thank you. Makasih Kak Safera, ini Suka baru banget. berbobot. Pembahasannya baru berbobot gitu kan. Jangan pembahasan Ini dengan masalah pembahasannya, ya. orang yang nggak kita kenal. Nah yang ini dapat kalau kita validasi. bicara tentang case-nya permasalahan Kaniki ya Kak. Ini jadi larinya memang udah nomor 1 poinnya kasusnya tadi yang dibahas kasus ya, bukan perorangan. Thank you Kak Sampera, sehat selalu Kakak. Semoga perjuangan kita semua yang mendukung Kaniki dan Mail akan membuahkan hasil yang terbaik. Amin. Sama-sama amin ya Allah, amin. Amin ya Buat Allah, Doktip amin. ya, buat Doktip juga Ya, jaga Doktip lambung, juga, semangat betul, juga ya. Doktip. Amin, amin, Semangat, amin. Doktip, Semangat, semangat, salamin buat semangat. Doktip. Iya. Pantang mundur, serbu terus itu para mafia skincare, jangan takut. Pokoknya kita ngedukung. Pokoknya kita ngedukung. Salam ya jaga lambe buat Doktip. Iya, nanti Pokoknya aku kencangkan salamin. gespernya Doktip. Dari kita semua. Lawan terus Jaga mafia lambe. skincare. Di sini hanya mendukung fansnya Nikita Mirjani dan kasus yang berjalan Doktip melawan mafia-mafia dan antek-anteknya itu ya. Kita tidak melawan yang kasus-kasus receh yang berantem-berantem, masalah-masalah sepele dibikin masalah jadi besar nggak kelar-kelar. Sampai lebaran monyet pun kalian akan berdebat. Kasusnya yang mana, kalian larinya kemana? Enggak, aku yang sungguh disayangkan itu dia mereka ngomong tidak berdasarkan fakta dan data gitu loh. Mereka asal itu dia. aja asal bunyi, terus menggiring opini seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Padahal kan itu hanya sebuah asumsi kan. Makanya aku bilang ini kok dulu yang kemarin punya suara keras untuk yang namanya keadilan Nikita Mirzani kok sekarang malah jadi berulah ke ranah pribadi. Terus aku bilang gini, aku mikir kayak gini ya, maaf banget. Kalian itu siapa gitu. Kalian mau dibicarakan di kolom-kolom, kalian itu siapa? Kita fokus aja ke hukumnya Nikita Mirzani gitu ya. Apalagi yang udah pengadilan yang ini kan. Ini harusnya kita lebih vokal lagi. Karena Suneo aja bisa dimasukin. Masa seorang dengan menjual produk yang sama, masa dia nggak bisa dimasukin? Nggak adil dong di negara ini ya kan? Betul Kak Riko, betul banget gitu. Itulah alasan kenapa aku tidak mau juga menanggapi selama tahun ini apapun siapapun yang menyebut namaku tidak pernah aku tanggapi. Kenapa? Karena rasa malu guys. Malu kenapa? Kita ini bukan siapa-siapa loh, artis pun bukan. Malu kalau itu sesekali- dia. Setuju Kak Safera, setuju banget Kak Vera, setuju. Iya, sesekali oke pernah gitu. Tapi kalau berkali-kali kayak akhirnya malu sendiri, malu guys. Makanya lihat kenapa fotoku ini adalah kunti terbolak-balik. Karena itu kayak melambangkan bahwa kita bukan siapa-siapa, tapi kenapa aku harus bersuara? Ya karena sebagai masyarakat Indonesia, saat aku melihat ini, aku terpanggil melihat adanya dengan mata kepalaku setiap saat persidangan sampai selesai sidang. Aku menyaksikan banyak hal, banyak ketidakadilan yang terjadi, banyak fakta-fakta yang seakan-akan ditutupi dan tidak diperhitungkan. Banyak yang terang benderang yang seakan-akan dibuat bahwa itu bukan menjadi sesuatu, dan itu otomatis akan menggerakkan hati nurani. Dan aku percaya itu bukan cuma aku, banyak teman-teman yang dibawa, teman-teman yang di dalam komal semua pasti tergerak hatinya seperti itu. Tapi yang aku sayangkan adalah kesini semua membuat ini menjadi panggung akhirnya terdistraksi, sedangkan tujuan kita masih belum tercapai. Betul, sudah didengarkan oleh DPR RI. Terima kasih kepada Ibu Irma Caniago, terima kasih kepada Ibu Rika Diah Pitaloka. Tetapi masih ada satu langkah yang seharusnya dilakukan dan diambil adalah diadakannya rapat dengan pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI. Kenapa? Supaya tuntas, supaya diperdengarkan semuanya, supaya tim dari kita bisa membela dirinya di sana, bisa memperdengarkan suaranya yang menurut kita tidak didengar oleh lembaga yang kita hormati. Sebenarnya itu tujuannya, bukan kalian dengan segala perintil-perintilan mau siapa transfer siapa, nggak peduli kita. Itu sebenarnya itu saya bersuara keras karena melihat seperti yang bukan saya yang fokus ini. Fokusnya adalah mengawal supaya ditegakkan keadilan. Ini kita bisa memasuki dengan harapan apa? Kalau suatu saat itu terjadi kepada kita, ada lagi yang bersuara, ada semangat dari teman-teman, netizen ataupun masyarakat
masyarakat yang mau bersuara karena mereka tahu bahwa bersuara dan kita berjuang tidak pernah sia-sia. Itu sebenarnya. Aku dengan sangat untuk hal seperti mereka mengambil keputusan, tapi tetap seperti itu. Dan sekali lagi aku tekankan, aku tidak niki-niki, aku bukan fans Niki Merzani, tetapi aku akan terus berdiri selama keadilan belum ditegakkan dan selama sampai dengan upaya hukum yang terakhir dari Nikita Mirzani itu belum diputuskan. Itu saja sebenarnya. Kak Sam, suaramu putus-putus kak. Sinyal itu. Iya Tapi- sinyalmu deh kak. Tapi Iya kayak benar. radio yang zaman Kak. dahulu itu kak, kudu digulung-gulung kasetnya kak. Nah itu harusnya kalian bahas tentang masalah pengadilan yang sekarang lagi berjalan gitu loh. Terus sama menyuarakan lagi tentang yang namanya DPR sampai masuk ke yang namanya Komisi 3. Masuk DPR itu nggak gampang loh, say. Aku dulu pernah yang namanya menyuarakan masuk ke DPR itu sama emak. Itu perlu proses yang panjang. Ketika itu Nggak sudah bisa. masuk ke ranah DPR, Mereka udah Harusnya merasa kita artis kak. lebih banyak Mereka bersuara, udah merasa gitu. artis. Mereka dengan komal-komal masuk YouTube, mereka udah merasa artis. Padahal yang nonton YouTube mereka paling cuma 100 orang, 200 orang. Itu juga orang-orang sini juga yang nonton, ada-ada aja. iya Udah merasa makanya artis mereka. Jah, sinyalnya jumpang jamping. Mereka udah merasa artis kak. iya makanya aku tuh ditonton 800 orang, 200 orang, mereka udah merasa artis. Dan kalau kita nyari masalah ke mereka nih, kita ngomongin mereka, kenapa mereka ribut, nanti kita dibilang, kalian pansos sama aku. Anjing, lu siapa setan? Ada aja. Masa gue pansos sama lu? Agak-agak lain Nih kita Com, ini. Iya. makanya kalian Artis ada yang itu itu, ya karena kosong. kasus Nikita Mirzani, harusnya kalian juga membahas kasusnya Nikita Mirzani, jangan membahas masalah personal, masalah lambung lagi, Enggak. masalah lambung Nah, lagi. itu lagian lagian gue bingung ya. masalah Yang lambung. Makanya yang komal-komal itu pada ngomongin masalah di TikTok gitu, komal-komal ngomongin di TikTok. Lu punya masalah pribadi, punya WA kan? Telepon WA setan, nggak usah komal-komal anjing. Telepon WA, lu ada masalah apa sama gue, ngomongin gue bla 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 bla. Telepon WA, ya di WA setan, nggak usah komal-komal. Kita nggak butuh tontonan lu yang receh itu apa sih? Anjing, ada WA tinggal telepon. Lu bermasalah sama gua anjing, gituin aja, temuin kalau perlu. Masih Indonesia Raya Jakarta. Masih deket, repot banget. Iya, apalagi dia pada kenal sama Mambel ya, otomatis kan mereka punya kontaknya gitu kan. Ngapain lu ngomongin masalah Terus Mambel aku di? izin, Nah iya, aku turun bentar ya, ada telepon, nanti aku naik lagi. Aku turun. Oh iya, hati-hati kak. kecuali Takutnya lu orang bang bermasalahnya nelfon. sama artis. Lu bermasalahnya sama artis, lu omongin di koma nggak apa-apa, lu pasti viral. Ini masalah lu apa sih anjir? Diomongin di TikTok agak kelar-kelar. Sebel bener. Ada tuh WA, ada nomor telepon, ada DM. DM. Agak-agak lain. Ada Sherlock, COD, kata orang mah COD. Ngapain lu berkomal-komal begitu? Udah kalau udah dikomal nih kayak pasar ngomong, semua lu anjing lu, babi lu. Pusing pala gua. Paramek mana Paramek? kampret. Aduh, nggak kelar-kelar. Kesel kak, aku juga kesel gini ya, kayak mereka live sekarang, mereka live sama udah sama geng-geng sono, tapi bannernya, captionnya di luar live itu masih pakai Nikita Mirzani, masih membrandingkan diri fans Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Bionya juga masih Nikita Mirzani, posting hashtagnya Nikita Mirzani, tapi lu sudah berkomal dengan musuhnya, atau lu sudah ngomongin masalah pribadi lu, bukan case-nya bukan Nikita Mirzani lagi. Ngapain anjing? Tolonglah setan.
Janganlah bikin malu anjir. Lu hapus udah, jangan pakai foto profil, jangan lu pajang-pajang. Itu idola gue, kasihan idola gue, setan. Gue sih nggak kasihan idola gue kehilangan duit 4M ya, karena gue tahu itu pasti nggak bakal balik, dan 4M nggak seberapa buat dia. Gue lebih kasihan sama yang ngaku-ngaku fans itu ya, tapi kayak setan kelakuannya. Hapus deh itu deh, apa bio-bio lu fans Nikita Mirzani, nama lu, username lu ya kan fans Nikita Mirzani, setan apa lu pakai hashtag Nikita Mirzani. Aduh nggak penting banget sumpah. Kayaknya Kaniki juga nggak mau diidolain sama lu orang. Fansnya dia banyak, kehilangan 10 orang, 50, 100 orang kayak lu juga nggak rugi. Betul. Kalau naik langsung muncul lagi PL-nya, siapa yang PL? Kenal deh, Bi. Mana nggak ada. Kenal mereka dari Mambel ya. Betul, aku juga jujur ya kenal mereka juga dari komalnya Mambel gitu. Jadi kenapa mesti diserang gitu loh? Lu udah dikasih panggung sama Mambel, lu serang orang yang ngasih panggung. Sama aja kayak istilah apa ya? Ah udahlah, males membahasnya. Udah kita bahas, mending kita bahas kasusnya Nikita Mirzani aja. Nggak kelar-kelar, nggak habis-habis kalau bahas masalah mereka ya. Ujungnya Kak Jaga, nggak ada ujungnya. Bener. Betul loh Kak De Harlian. Fans Nikita yang nggak main sosmed juga banyak. Maksudnya yang Sebenarnya cuman kalau apa ya, misalkan kalian benar-benar fans Nikita, kalian bisa ajuin namanya surat ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu bisa sayang, 10 orang aja atau 20 orang kalian mengajukan untuk yang namanya melakukan yang namanya untuk pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang bermain di hukum gitu. Hukumnya Nikita Mirzani, kalian nggak merasa puas, itu bisa kalian ajukan ke DPR, bisa ngajuin surat, bisa. Jadi jangan cuma di Komal aja, kalian lakukan dengan yang namanya bukti nyata gitu loh. Regulasinya ada. Dan kemarin juga yang aku masuk DPR juga aku kirim surat dulu ke DPR, abis itu baru yang namanya bisa dapat ruang di situ. sebenarnya bisa itu ya diusulkan ke lawyernya Kaniki ya untuk itu ya. Bisa. Kalian kalian nanti bersuara ya di DPR, dan situ kalau di DPR kalian mau ngomong apapun diberikan kebebasan gitu. Dan nggak bisa orang nuntut apa undang-undang ITE atau apa, nggak bisa. Kalau di DPR itu ruangan steril. Ya. Gitu. Lakukan bukti nyata aja sih kalau sekarang kan, karena kan DPR juga sekarang udah mulai bersuara nih ya, tinggal kalian aja nih sebagai fans-fansnya Nikita Mirzani untuk bersuara lantam juga di DPR, tapi harus berdasarkan bukti dan berdasarkan faktanya di lapangan seperti apa gitu. Kumpulkan semua bukti tentang pengadilan yang kemarin gitu. Iya. Tuh, Presiden Niki ayo bikin surat yang namanya sampai tingkat DPR, suarakan keadilan. Iya bisa itu. Jangan cuma yang namanya di Komal, cari validasi, cari ketenaran. Terus kasusnya Niki tetap berjalan. Apa yang kalian dapat? Nggak ada kan? Niki tetap yang namanya dihukum. Mendapatkan yang namanya peradilan yang nggak sesuai. Gitu. Aku sih cuma nyampein itu aja sih. Karena udah capek ngedenger kayak ngebahas masalah pribadi lagi. Aku lihat di Komal sini masalah ini, aku lihat Komal ini masalah ini, tapi
judulnya tentang Nikita Mirzani, ininya tentang Nikita Mirzani, tapi nggak dibahas Nikita Mirzaninya gitu loh, tapi ngebahas yang lain gitu, ngebahas orang yang nggak aku kenal, ngebahas orang yang nggak terkenal, itu kan nggak habis-habis gitu loh. Maksudnya kita fokus aja ke masalah yang lagi sedang berjalan di pengadilan gitu. Udah gitu aja ya, aku mau kerja lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jaga lambe, makasih banyak. Salam buat dokter. Waalaikumsalam. Yes. Ya, bye-bye. Bye bye. Thank you, Jagal. Salam buat Doktif. Keluarnya gimana sih? Boleh gimana? Kalau mau turun pakai tangga, say. Tadi juga bisa, Kakak. Aduh. Drama TikTok banyak amat ya semenjak gue udah lama nggak ikut ya. Kaget gue. Ada aja pembahasan baru, ada aja Mak Jero. Ya kan kalau nggak ada pembahasan yang seru kan nggak Makasih, jaga lambe. Halo Mak Jero. halo, hola, halo. Boleh, Majro. Dah, jadi udah ngerti kan kalau bahas case-nya ya tentang seorang Nikita Mirzani tuh lagi kesandung hukum. Lu lawan tuh mafia-mafia skincare-nya, lu up terus tuh. Jangan lu bahasnya yang lain-lain terus tiap hari nggak bosen apa. Kalau lu mau bahas yang lain ya lu nyanyi ke nyeng-nyong ke. Ya kalau kayak di room fanbase berantem sesama teman bercanda, jangan lu setiap room lu berantem mulu ribet lu ah. Jadi nggak seru. Kalau mau berantem tuh adu jotos itu berantem. Kalau berantem cuman kata-kataan mah nggak keras nyali lu. Nyali tempe. Bahas kasus Nikita Mirzani, bahas pokoknya. Yang satu rumah mantek-anteknya nepos, saya blacklist, ngerti gak? Udah tahu aku lagi kesel begini. Pokoknya kalau yang sama antek-anteknya nepos ya sudah di blacklist dari room fanbase, ngerti gak? Satu room sama antek-anteknya nepos ya. Ingat, gua blacklist dari room fanbase. Nggak ada urusan. Mau berteman kayak mau apa nggak ada urusan. Karena gua fansnya Nikita Mirzani dari Igoy yang udah lambreta. Gagal capeknya. Mulut kau. Halo Majero, apa kabar Majero? Ada apa sih? Aku baru denger ada yang telepon aku katanya kok parah banget sekarang ya. Aduh, ngeri. Aduh, maaf ya Majero, nanti Majero aja ngobrol sama Kanat ya, aku mute dulu. Gimana sih? Nggak boleh capek lu, San. Kok jadi semuanya ke bawah-bawah sih, aku jadi bingung. Maboti Kenapa, Mak? Iya, jadi semuanya kok ke bawah-bawah. Aku baru terima telepon tadi, kaget juga. Temen aku ke bawah-bawah. Jawab ponu mak. yang katanya udah wewang sama emak. Siapa sih? Itu tadi wewangan. Enggak ada mak. Dan juga dia kagak tahu apa-apa jadi kena. Siapa? Makanku. Hah? Ntar aja aku wewang mak. Oh itu ya. Itu kena goreng doang, biarin. Halo Kak Emi. Aku sambil mandi ya, kalian temenin aku mandi ya. I love you, Peres, Eto. Kalian harus menerima aku di sini pura-pura baik ya, demi lambungku. Makasih. Anjay. Ale Mamel, Alemong. Apa, Pung? Deket. Apa?
Enggak jadi entar sendiri aja. Nggak asik ah. Ada Mak Jero nggak asik. Mak Jero. Mak Jero sih dulu mulu. Ya Allah, ada Majera. Ada nenek nih asik. Ada nenek. Majera suka ngerekam. Hajar kau. Kalian bisa mendengarkan aku mandi ya? Itu dikit lagi bunyi cebok kedengeran itu. Kalian mendengar? Aku masih cuci muka loh, Ma. Kalian sedang menikmati suara air ini ya, daripada suara saksi fakta yang tadi nggak ada fakta-faktanya ya. Wah, Reza Glades, lawa aja kode deh. Nasi goreng kasih anak-anak aja itu. Udah, aku udah nggak butuhkan di sini. Naik kau diam. Sandra. Ya, karena ada kau, Ma. Aku aja Apa? Ya aja Allah. dah. Aku Nggak naik ada, lagi yang nggak kenapa, ngoceh. kenapa? Ya Allah, Lanjut, Majero, kenapa, gas, Majero? bro. orang ini nggak suka sama kau, Ma. Iya. Kenapa Majero? Saya lagi ngurusin si Gemoy tadi, dia lagi pup. Kenapa? Kenapa Majero? Majero Lanjut, Enggak, saya. bilang aja kalau nggak suka, Kak. Gitu loh, Kak. Gak ada ya. Eda ini sekarang Eda kebanyakan main sama Waria sama para boti, jadinya begitu suka bicaranya. Aku ini Hati-hati. dari dulu main tuh emang sama War. Jujur aja Hati-hati bilang. Eda. Tapi Eda nggak kalau ada yang kebanyakan tampung main ini. sama para boti begini. Bersuaranya Anak-anakku yang boti, Mak. kenapa Majero? Nanyain apa kabar Majero? Saya nggak kenapa-napa Majero. Saya cuman bersuara untuk Nikita Mirjani aja loh. Aku kaget loh, itu lihat fittingnya, ya Allah, di repost katanya ya sama Nikita. Diri dan dibilang penipu. Postingannya. Terus dinaikkan video, dinaikkan lagi rekaman liveku, terus dibuat lagi dibilang penyusup. Aduh, jelek banget mainnya. Terus dinaikin artikel laulo inadong. Bodoh. Tapi kan Kamambel kan emak kan ini kan screenshot dibikin di fitting emak kan tadi aku. Iya, dia mah boleh hapus. Lagian kalau mau ngantam gue, jangan untuk yang segala sesuatu terpublish. Kan bodoh, itu mah bukan aib, Tolil. Sudah deh, jelek mainnya. Paling sembiring nabrak mati orang itu adekku juga. Mimin Cernet, lu udah pada posting belum Min? Net, Cernet Mimin posting. Aku udah posting, Mak. Udah banyak yang nge-share, Mak. Udah, aku aja nge-share udah ke berapa orang itu. Udah banyak yang nge-share itu punya aku. Suaranya Mamir putus-putus loh. Enggak, gimana kita mau nge-share orang kita di sini? Gimana kita mau apa? Mau ngelihat dari udah berjam-jam kita nongkrong di sini. Nanti aku Berarti kan pada panik dong. Kenapa ada penghapusan untuk pembelaan terhadap Queen? Kenapa? Panik kan? Bongkar. Ngebelain yang ngaku-ngaku saudara. Iya ya, masih live. Mimin, Berarti gue kalau sama-sama, gue berarti sama Bella Sembiring nih, sama-sama orang Batak, berarti gue saudara. Mentang-mentang si Bunda kita Enjong itu. saudara sebangsa dan setanah air, Ibu. Nah, dengerin itu Bunda Enjong yang nipu uang Nikita Mirjani 4M ya, dengerin ya untuk Bunda Enjong. Dengerin. Dengan bangganya cerita ngasih uang sana sini, ya gue jualan. Si Jero juga ngasih gue duit. posting Min. Upload. Ya kan, Kayaknya ini kebiasaan. Jero. Dengerin nih. Untuk para orang yang dermawan di tok-tok sini, kalau sudah memberi, jangan kau ungkit lagi. Nggak jadi daging, udah jadi tai, bangke, pante. Nggak jadi daging.
Jadinya jadi gua ribut nih sama Batak nih. Asal lu tahu ya yang di luar ya. Sama Eda. Eda sembiring ini. Aku pantesan lihat apa kok tumben si Sandra ngoceh mulu. Karena itunya loh koinnya udah 5,27 jadi dia disogok supaya Iya, ngoceh. nggak boleh dia berhenti, nggak boleh dia berhenti, Majero, nggak boleh dia, nggak bisa dia berhenti. Majero, tahu gak Majero? Asal Majero tahu ya, ini kakak-kakan spender saya, Natalie Winkler ini, nggak boleh saya berhenti sampai urat saya putus kali ya. Ada gila-gilanya ini. Angel. Kalung aja. Angel. Kau tidur Kenapa, aja. Mak? Angel, ngomong semua ngomong cepat. Kok mama? Angel, lu Apa yang diomongin, Mak? Angel lu ngomong, biar Majero yang sayang, yang baik hati, tolong kasih keindahan dulu Majero katanya kata Angel. Majero. Ya Allah, Mak, kamu dipanggil Oma sekarang, Mak, sama Mambel, Mak. Biasa sih. Kayak mana itu, Kan Mak? emang mulutnya gitu, biarin. Opung. Paling nanti dia merepet-merepet. Ya Allah, Opung, ada lagi si cernet ini. Gas terus nggak makin kemana-mana. Sebenarnya nggak perlu dihituin juga udah kagak ada yang tahu kali udah. Apanya mak udah nggak ada yang tahu mak. Yang jelas gila kalau ngomong sama nenek-nenek ini. Enggak, maksudnya bukan nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau bicarain, nggak mau manjangin gitu loh. Kenapa dipanjangin kan malah jadi tambah kebuka di repost pula sama adminnya Niki ya ampun. Ampun. Namboru Sandra, Nirwana Pasaribu Namboru Sandra, iyalah. Karena gue perempuan jadi Namboru gitu ya. Ya udah nggak apa-apa Namboru. Kan namanya nggak dari apa-apa lah. lubang sendiri. Namboru ke, nang tulang ke, nang uda ke. Asal jangan opung-opung ya. Gue belum opung-opung, tolong ingat. Belum opung-opung gua. Di sini pasukan Batak kita Jawa turun yuk Pung. Oh rasis. Nenek-nenek ngomong rasis-rasisan. Nenek-nenek. Ngomong apa? Dengerin ya, sebenarnya ya, kalau untuk dipertok-tokan ini perkomalan yang di luar yang nonton cuma ngintip-ngintip nih dengerin. Sebenarnya kalau kalian mau lawan nih untuk suara keras, suara gua sama Mambel, kalau ada pun musuh-musuh Mambel, andai kata gua bersekutu sama Mambel, udah lu nggak bakalan bisa kena suara kita karena suara kita ini suara-suara memang udah darah-darah seberang Sumatera. Kita ini suara-suaranya Danau Toba. Lu tahu Danau Toba? Ikan mas. Tenggelam Yang kali loncat-loncat udah itu. Danau Toba. Ikan mas kali ikan nila kali Danau Toba di bawah-bawah. Ya pokoknya ya itulah. Kalau mau ngomongin orang nih ngomonginnya begini. Jangan ngomongin aib-aib orang tua lah, apalah itu nggak main. Masalahnya yang diomongin juga hoax. Masalahnya yang namanya aib itu kalau yang tidak diketahui orang, kalau yang terpublish itu bukan aib. Nah, inilah pembodohan yang disebarkan. Nah, dengerin orang bodoh dari luar, dengerin ya, yang di luar bodoh, dengerin, yang musuhnya Aib. Mambel nih ya. Iya, Musuhnya aib Mambel, itu- dengerin. Aib segala sesuatu yang tidak terpublish. Kalau terpublish itu bukan aib. Namun kalau sebuah fitnahan dia kan yang harus membuktikan. Jangan hanya keluar-keluar kayak aku bilang drama halu laki-laki. Namanya Sony, jelas ada bukti. Hah? Dengerin. Emang iya, Mambel? Ya elah, dia baru Langit bumi bersaksi drama halu Aku baru masuk. Aku baru masuk. Oh, Sony ini si drama halu itu. Iya Wow. Iya, Sony Erikson. Buka itu, buka Ica Waria. Ajay, Kak Angel telat. Mambel. Baru masuk aku Buka pipi-pipinya Mak tuh. Baru masuk si Angel ini ya dari tadi nggak nyambung. Lu sebenarnya tidur udah mandi belum tuh dari tadi. Aduh, gua udah jarang masuk TikTok, Wak. Pusing gua lihat TikTok. Kan kalian tahu gua kalau ke TikTok ke kalian doang, nggak pernah kemana-mana. Zaman bahla masih ngamen-ngamen. Sekarang ke Lulu doang. Gua TikTok itu juga jarang-jarang. lu ada grup lu buat Lagi gua jarang tanya aja sama Kanat juga. Gua paling di sini doang nggak Pura-pura kemana-mana. bego, Angel pura-pura